serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Kejutan besar, Patrick Kluivert, legenda Belanda yang kini menukangi Garuda, membuat keputusan berani dan mengejutkan. Jelang laga krusial di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, dia mencoret 5 nama besar dari skuad utama. Apa alasan dibalik keputusan ini? Apakah ini langkah nekat atau strategi jenius? Simak terus videonya sampai habis karena kita akan kupas tuntas semua yang terjadi di balik keputusan besar ini. Nama-nama yang dicoret oleh Patrick Kluivert langsung membuat publik geger. Mereka adalah Jordi Amat, bek tangguh naturalisasi yang selama ini jadi tembok pertahanan Garuda. Mark Klok, gelandang pekerja keras yang selalu tampil konsisten. Stefano Lillipali, pemain kreatif penuh pengalaman, langganan starting 11. Dan yang agak unik, Ramadan Sananta bahkan disebut 2 kali, menandakan adanya sorotan besar terhadap keputusan mencoretnya. Sananta, seperti kita tahu, adalah striker muda penuh potensi. Ia bahkan sudah mencetak beberapa gol penting untuk timnas. Maka tidak heran publik bingung kenapa pemain seperti dia malah dicoret. Namun Kluivert tidak tinggal diam. Dalam konferensi pers yang berlangsung emosional, ia menyampaikan ini keputusan berat. Sangat emosional. Tapi saya harus jujur terhadap rencana saya untuk membawa Indonesia ke level berikutnya. Kluivert menyebut pencoretan ini bukan karena kualitas individu para pemain. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa keputusan ini murni soal strategi, taktik, dan komposisi tim. Dia ingin menghadirkan skuad yang lebih segar, lebih cepat, dan siap menjalankan taktik baru yang sudah ia siapkan sejak awal melatih timnas. Saya menghormati mereka semua, tapi saya harus fokus pada tim yang bisa lolos ke Piala Dunia. Sumber internal menyebut bahwa evaluasi ini dilakukan selama pemusatan latihan 2 pekan terakhir di Bali. Kluivert dan tim pelatih benar-benar menilai performa, intensitas latihan, dan kesiapan taktis setiap pemain. Dan hasilnya, 5 pemain senior harus mengalah demi masuknya darah muda yang lebih sesuai dengan visi permainan cepat dan dinamis ala Kluivert. Lalu siapa yang menggantikan posisi pemain-pemain senior ini? Beberapa nama muda mulai mencuat. 2 nama yang paling banyak disebut adalah Marcelino Ferdinand, gelandang muda, dengan kemampuan dribble dan visi luar biasa. Arkan Fikri, pemain energik yang mulai menunjukkan ketajamannya dalam beberapa laga uji coba. Banyak pihak menduga inilah bentuk nyata dari regenerasi besar-besaran yang dirancang Kluivert. Ia ingin menjadikan timnas Indonesia sebagai tim masa depan, bukan hanya tim penghibur di Asia Tenggara. Keputusan ini tentu saja mengundang reaksi, baik dari internal federasi maupun dari masyarakat luas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat suara, saya tidak memiliki wewenang dalam menentukan siapa yang bermain untuk timnas. Itu sepenuhnya hak pelatih. Erick juga menambahkan bahwa jika Kluivert yakin ini adalah komposisi terbaik, maka federasi akan mendukung 100%. Tidak peduli apakah ini keputusan populer atau tidak. Sementara itu, media sosial langsung meledak. Di Twitter, Instagram, dan forum-forum sepak bola, komentar para fans terbagi 2. Ada yang marah, kecewa, dan menyayangkan keputusan mencoret nama-nama besar. Tapi tidak sedikit juga yang mendukung keberanian Kluivert karena menurut mereka inilah saatnya memberi tempat bagi generasi baru. Analis sepak bola nasional, Bung Harpa, memberikan pandangan menarik dalam sebuah acara televisi, ini langkah berani. Bahkan mungkin nekat. Tapi justru itu yang dibutuhkan timnas. Pelatih asing seperti Kluivert tidak datang untuk menyenangkan fans, tapi untuk membuat sejarah. Menurut Bung Harpa, justru karena keputusan ini tidak populer, maka peluang untuk berhasil lebih besar. Karena yang dicari Kluivert bukan nama besar, tapi performa dan kompatibilitas taktik. Lalu, bagaimana nasib timnas ke depannya? Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 dan Irak 5 hari setelahnya. Dua laga yang sangat berat.
tapi juga sangat menentukan. Jika Garuda berhasil mencuri poin dalam 2 laga ini, maka peluang lolos ke Piala Dunia akan terbuka lebar untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa ini. Dan Patrick Kluivert sadar betul akan hal itu. Tidak ada jaminan dalam sepak bola, tapi saya percaya pada tim saya. Mereka muda, mereka lapar, dan kadang rasa lapar itulah yang membawa kemenangan. Inilah momen yang akan kita ingat entah sebagai langkah gila yang gagal atau sebagai awal dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert telah menunjukkan bahwa ia berani mengambil risiko demi hasil yang lebih besar. Sekarang, tinggal kita dukung para pemain muda yang akan membawa bendera merah putih di medan laga. Kalau kamu sendiri setuju nggak dengan keputusan mencoret 5 pemain ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kabar terbaru dari Timnas dan dunia sepak bola lainnya. Wow! Asisten pelatih Timnas Alex Pastoor akhirnya buka suara soal peluang realistis Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah peluang itu benar-benar ada? Seberapa besar kans Garuda menembus panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya? Simak sampai habis karena narasi ini bukan sekadar cerita tapi juga gambaran strategi, semangat, dan realita di lapangan. Sebelum kita masuk ke pernyataan Alex Pastoor, mari kita lihat dulu situasi di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung bersama 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Sistemnya sangat ketat, hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia. Posisi runner-up masih harus berjuang melalui fase play-off melawan tim dari grup lain. Jadi bisa dibilang tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap laga adalah final. Setiap poin sangat krusial. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 dan Irak pada 12 Oktober 2025. 2 laga ini akan menjadi penentu apakah Garuda hanya menjadi penggembira atau justru penantang serius yang membuat kejutan. Di tengah tekanan besar dan ekspektasi tinggi, Alex Pastoor, asisten pelatih Timnas Indonesia, akhirnya angkat bicara. Pelatih berpengalaman asal Belanda ini menyebut peluang Indonesia masih terbuka, meskipun kita akan menghadapi 2 tim dengan peringkat FIFA 2 kali lipat lebih tinggi. Namun menurutnya, bukan ranking FIFA yang menentukan hasil di lapangan. Yang menentukan adalah organisasi tim, taktik, dan mentalitas saat bertanding. Realistis. Negara-negara yang kami lawan peringkatnya 2 kali lebih tinggi. Namun di saat yang sama Indonesia pernah menang dan seri melawan Arab Saudi, ujar Pastoor. Ia merujuk pada laga sebelumnya di babak kualifikasi ketiga, di mana Indonesia bermain imbang di kandang Arab Saudi dan berhasil menang di Jakarta. Itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal bahwa ketika strategi dijalankan dengan rapi dan pemain tampil disiplin, Timnas Indonesia bisa mengalahkan siapapun. Hal itu lolos ke Piala Dunia mungkin asalkan Anda bermain sangat terorganisir, tambah Pastoor. Pastoor juga menceritakan pengalamannya bekerja sebagai bagian dari tim pelatih Timnas Indonesia di bawah komando Patrick Kluivert. Menurutnya, bekerja dengan staf seperti Denny Lanzaat, Gerald Vandenburg, dan Kluivert sendiri adalah pengalaman fantastis, baik dari sisi profesional maupun pribadi. Fantastis dalam segala hal. Ini tantangan yang luar biasa dari perspektif olahraga. Kami memiliki staf yang solid dengan banyak potensi, ujarnya. Alex Pastoor bukan nama sembarangan. Sebelum datang ke Indonesia, dia sudah pernah menangani klub-klub Belanda seperti Excelsior, NEC Nijmegen, hingga Sparta Rotterdam. Kini ia memilih untuk mengambil tantangan baru di Asia Tenggara dan sejauh ini ia merasa tidak menyesal.
Satu hal menarik yang juga diungkap Pastoor adalah pengalaman budaya yang benar-benar baru. Saya memasuki budaya yang sama sekali berbeda. Negara-negara yang belum pernah saya kunjungi dan tidak akan saya kunjungi jika bukan karena pekerjaan ini, katanya. Dia menyebut bahwa melatih di Indonesia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang belajar memahami kultur, cara berpikir pemain lokal, dan suasana yang sama sekali berbeda dari Eropa. Adaptasi ini bukan tanpa tantangan, tapi Pastoor melihatnya sebagai proses penting untuk tumbuh sebagai pelatih dan sebagai manusia. Sekarang pertanyaannya, apa syarat agar timnas Indonesia bisa benar-benar mewujudkan mimpi ke Piala Dunia? Menurut pernyataan Alex Pastoor dan penilaian berbagai analis, ada 3 hal utama: disiplin taktik tinggi. Timnas harus bermain dengan struktur yang rapi. Tidak bisa asal menyerang, tapi juga tidak boleh parkir bus terlalu dalam. Transisi harus cepat dan kompak, konsistensi fisik dan fokus. Lawan seperti Irak dan Arab Saudi bermain dalam tempo tinggi dan taktis. Pemain Indonesia harus siap selama 90 menit penuh, bahkan lebih. Keberanian untuk bermain dengan identitas sendiri. Jangan bermain terlalu defensif. Gunakan kekuatan kita, kecepatan, semangat, dan kreativitas anak-anak muda. Di luar taktik dan strategi, ada satu faktor penting lainnya, dukungan dari kita semua. Alex Pastoor bahkan menyebut dia terkesan dengan fanatisme supporter Indonesia. Baginya atmosfer yang diciptakan supporter Garuda lebih dahsyat dari banyak stadion di Eropa. Kalau kita ingin timnas lolos ke Piala Dunia, maka kita harus jadi energi ke-12 yang mendorong mereka bangkit saat lelah, saat tertinggal, atau saat ragu. Karena terkadang suara dari tribun bisa mengubah hasil di lapangan. Jadi apakah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Alex Pastoor bilang mungkin. Tapi dengan catatan tim harus bermain terorganisir, fokus panjang pertandingan, dan siap menghadapi tantangan dengan semangat Garuda yang tak kenal takut. Bukan tugas mudah, tapi bukan pula sesuatu yang mustahil. Laga melawan Arab Saudi dan Irak akan jadi ujian utama. Dan jika kita berhasil melewati itu, sejarah akan tercipta. Bagaimana menurut kamu? Apakah peluang kita realistis? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar timnas Indonesia dan kualifikasi Piala Dunia.